Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku." Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah-Remah Iman. Selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Roh Kudus Allah memenuhi hidupmu dan hidupku. Roh yang kita terima dari Tuhan adalah roh kebenaran. Kita hidup di dunia begitu terbenam dalam kebingungan, kebohongan, tekanan, kesombongan, keangkuhan, kekerasan, penyakit, dan virus yang mematikan. Kita sering dipenuhi berita-berita hoaks atau berita-berita bohong sebagai kebenaran. Kadang kita mengklaim bahwa orang yang berbicara baik dan keras, tegas, kuat, bahkan banyak argumen, kebenaran ada di dalamnya. Orang yang mengutip ayat-ayat Alkitab dan pintar dengan ilmu-ilmu dunia ini, bahkan orang-orang yang memiliki iman sejak kecil dan bahkan ke gereja setiap hari, maka kebenaran ada di dalamnya? Tidak. Hal pertama dan utama yang harus kita lihat adalah bahwa roh kebenaran ada pada seseorang, yakni siapa yang dia muliakan. Dirinya, golongan, statusnya, kehebatannya, ketenarannya, kekuatannya, kekuasaannya? Bukan. Tapi satu-satunya yang dia muliakan adalah Tuhan. Ya, hanya Tuhan saja. Sama seperti Yohanes Pembaptis berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Dan dalam kesaksian Yohanes berkata, "Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil." Benar, Yohanes mengatakan tentang kebenaran, kemudian menghilang, sehingga hanya Tuhan yang muncul. Berlawanan dengan Yudas. Mengapa Yudas tidak memiliki kesetiaan kepada Yesus? Itu karena ia lebih mencintai uang daripada Tuhan yang ia layani. Kita harus mencintai Yesus Tuhan kita di atas segalanya, karena dialah pribadi yang tidak pernah mendiskreditkan impian-impian kita. Dialah yang sering mengubah jadwal-jadwal kita, acara-acara kita, bahkan perjalanan kita untuk menghindari kecelakaan ataupun pertemuan yang tidak menyenangkan kita. Dialah yang berbicara di telinga kita, inspirasi. Itu yang kita percaya bahwa kita memiliki ide-ide yang hebat. Dia adalah pribadi yang menghadirkan orang-orang yang tiba-tiba saja hadir dalam kehidupan kita ketika kita mendekati tempat atau situasi yang akan melukai kita. Dia adalah pribadi yang menahan kita, membatalkan kita untuk tidak berkendaraan dengan sepeda, motor, bus, kapal maupun pesawat, karena dia tahu akan ada hal buruk yang akan terjadi. Kepada kita semua yang tidak menyadari, bahkan tidak percaya akan kehadirannya yang penuh misteri, maka kita sering jatuh dalam keegoisan diri. Ketika kita merasa diri sebagai korban di dunia ini,
ketika kita tidak percaya pada kemampuan kita dalam menyelesaikan masalah, ketika kita berhenti berjuang dan hanya mengeluh atas segala hal dan semua orang lain atas ketidakbenaran kita, ketika kita berhenti tersenyum dan menganggap tidak ada alasan untuk tertawa, ketika kita melupakan penyertaan Tuhan dan pertolongan malaikat pelindung. Saudara dan sahabatku, Tuhan di sisi kita, menyertai kita, menggenggam tangan kita, bahkan menghibur hati kita. Kita lahir untuk bersinar dan diberkati. Hal ini kita abaikan. Kita memilih jauh dari kemuliaan Tuhan. Pesannya bagi kita pada hari Pentakosta hari ini adalah, murid Yesus tidak dapat mencintai siapapun atau apapun melebihi Yesus. Sehingga murid Yesus menghabiskan banyak waktu di hadapannya dengan penuh kasih dan berdoa. Berdoa dengan cinta, mencintai Tuhannya. Dipenuhi dengan roh yang sama, ia mencintai saudara-saudaranya yang susah, yang miskin, yang terlantar, yang merana, yang tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa. Sama seperti Yesus yang memberikan pengharapan, kehidupan bahkan bagi mereka yang tidak menginginkan Dia dengan baik. Dia mampu bertahan bahkan yang menyakitinya, yang mengkhianatinya, dan yang meninggalkannya. Murid Tuhan dipenuhi kasih yang berasal dari hati Tuhan, selalu mengajak dan menawarkan kepada sesama kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Maka marilah kita berdoa pada hari Pentakosta ini. Utuslah roh-Mu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Baharuilah imanku, baharuilah pengharapanku, baharuilah kasihku, baharuilah pikiranku, baharuilah hatiku, baharuilah karya-karyaku, baharuilah pelayananku yang selama ini demi kemuliaan diriku. Semoga hari ini dan selamanya demi kemuliaan Tuhan. Et maiorem Dei gloriam. Hanya Tuhan yang dimuliakan. Hanya untuk Tuhan saja. Semoga permenunganku di hari Pentakosta ini menjadi inspirasi bagi saudara dan sahabat sekalian. Selamat merayakan Pentakosta. Tuhan memberkati.